Kembali di Breaking News, pemirsa, pasca terendam banjir, sejumlah fasilitas di RSUD Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan. Sejumlah kerusakan atau kendala fasilitas terjadi pada lift pasien yang mati, panel listrik, serta genset mati yang berimbas padamnya aliran listrik di dua gedung A dan F rumah sakit. Peralatan medis yang turut terendam juga membuat terhambatnya pelayanan rumah sakit pada masyarakat. Tak hanya itu, basement di gedung A RSUD Kota Bekasi juga terendam banjir setinggi 2 meter. Kita melihat fasilitas RSUD yang setelah kena banjir kemarin cukup parah. Beberapa yang gedung C ini memang yang terendam. Ada dua jadi hal memang karena terendam itu ada namanya trafo PLN dan juga kemudian tentunya panel-panel listrik yang terendam, jadi harus dimatikan listriknya. Saat ini sedang diperbaiki, kita harapkan mudah-mudahan besok. Tapi tanpa juga kita tidak mengurangi pelayanan masyarakat hari ini. Walaupun tanpa listrik tapi pelayanan masyarakat tetap berjalan, jadi kita inginkan jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani pada hari ini, walaupun dengan manual. Jadi kita bersama dengan BPJS pun kata kepada mereka bahwa kita sekarang ini menggunakan manual. Pemirsa, banjir masih mengepung Jabodetabek. Curah hujan tinggi diprediksi juga masih akan terjadi. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Selamat malam, Ibu Dwi. Selamat malam, Mas Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, Ibu Dwi. Ibu Dwi, kami ingin mengkonfirmasi, betulkah curah hujan tinggi masih diprediksi akan terjadi beberapa waktu ke depan, Bu? Penjelasannya seperti apa? Betul sekali. Jadi hasil prediksi kami untuk tanggal 5 sampai 7 Maret itu potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim masih terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Nah, kemudian potensi hujan sedang sampai lebat itu masih akan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan berbagai wilayah lainnya di Sulawesi, di Papua. Demikian. Bahkan sampai tanggal 11. Itu diprediksi Jawa Barat masih akan mengalami hujan lebat hingga ekstrim bersama juga dengan wilayah di Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dan di berbagai wilayah hampir merata di Indonesia mulai tanggal 8 sampai 11 masih akan mengalami hujan sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, seperti di Aceh, kemudian juga di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, ya, Sulawesi, Maluku, dan Papua Tengah. Demikian. Baik, Ibu, salah satu penyebab banjir yang terjadi saat ini kan curah hujan tinggi di wilayah pegunungan seperti di puncak begitu. Apakah curah hujan yang akan terjadi nanti ke depan intensitasnya akan sama atau bahkan lebih tinggi, Bu? Nah, tadi kami sampaikan yang mulai tanggal ini tanggal 5 hingga 11, ya, 5 hingga 11, khusus untuk Jawa Barat, ini diprediksi masih akan mengalami hujan intensitasnya sangat lebat itu di atas 100 mm per hari, sampai ekstrim. Ekstrim itu di atas 150 mm per hari. Khususnya untuk Jawa Barat ini masih akan berlangsung terus. Wilayah lainnya juga masih akan mengalami hujan, namun diprediksi intensitasnya tidak akan setinggi yang terjadi di Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Demikian. Baik, Bu, jika kita bandingkan dengan kejadian serupa di tahun 2020, Bu, intensitas hujan juga tinggi. Namun memang durasi banjirnya bisa dihitung 2-3 hari. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2020, Bu, apakah potensi hujan yang terjadi pada hari ini dan juga besok akan lebih besar lagi, Bu? Kalau yang untuk hari ini hingga besok itu katakanlah tanggal 6, katakan sampai tanggal 7, itu kalau di Jakarta itu tidak akan sebesar
intensitas hujan yang mengakibatkan banjir kemarin. Namun yang intensitasnya kurang lebih sama itu khususnya di Jawa Barat. Khususnya yang ya ini mencapai lebat bisa sampai ekstrim itu mulai tanggal 5 sampai 11. Namun karena ini terus terang bagi kami mengkhawatirkan. Sehingga saat ini BMKG bersama BNPB melakukan modifikasi cuaca itu sejak hari Senin sore. Dan hari ini juga dilakukan rencananya sampai tanggal 8. Harusnya sore tadi itu terjadi hujan intensitas sedang sampai lebat. Harusnya. Namun alhamdulillah nampaknya tidak terjadi. Hanya ringan saja atau bahkan tidak terjadi hujan. Sehingga langkah ini yang sedang diupayakan untuk mengurangi intensitas hujan tersebut, targetnya. Oke, kalau kita lihat 2 hari ke belakang hujan banyak terjadi di waktu malam hari, Bu. Malam hari hingga pagi hari. Apakah ke depan juga akan demikian polanya, Bu? Atau ada pola yang lain? Memang trennya begitu. Trennya seperti waktu banjir itu. Itu kan mulai sore bahkan ya, malam sampai selesai tarwih, dan istirahat sebentar. Saat buka puasa itu istirahat sebentar, kemudian setelah selesai menjelang tarwih itu mulai hujan lagi kan, sampai jadi memang trennya itu memang di malam hari. Trennya bisa sore itu juga bisa hujan juga. Karena pagi itu kan akumulasi energi ya. Jadi secara berangsur-angsur terjadi pembentukan awan-awan hujan dan membutuhkan akumulasi awan hujan dengan konsentrasi kelembapan yang memadai agar bisa turun sebagai hujan. Jadi memang perlu waktu. Perlu waktu di pagi hari sampai siang, kemudian menjelang sore ini biasanya sudah, atau setelah siang menjelang sore itu mulai turun hujan. Bisa menerus, bisa berhenti sejenak di menjelang malam, kemudian terjadi lagi terus seperti hari Minggu yang lalu itu, setelah malam hari turun lagi, demikian. Oke, Bu, kalau untuk modifikasi cuaca sendiri, Bu, yang sudah dilakukan di beberapa titik, Bu, ada di titik mana saja yang sudah dilakukan, Bu, sampai dengan malam hari ini, Bu? Jadi kami mengevaluasi kejadian banjir kemarin, terutama kumpulan awan-awan ini dan perakiraan yang kami lakukan. Dari situ diputuskan bahwa target utama adalah mencegah awan-awan hujan itu akumulasi, menggerombol, mengumpul di puncak. Karena diprediksi kalau itu dibiarkan akan terakumulasi lagi di arah puncak itu. Sehingga saat itu kalau sampai berkumpul di puncak itu awalnya antara lain ada yang dari laut, sehingga yang dari laut itu kita turunkan, kita hujankan sebelum mencapai ke puncak, kan ketertiup anginnya. Jadi kita mencegah adanya gerombolan di atas itu ya. Kemudian ada juga awan-awan yang tumbuh lokal di daerah puncak dan sekitarnya, itu juga tumbuh awan. Nah, pertumbuhan awan di lokasi tas itu kita ganggu agar dia nggak bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi dihambat pertumbuhannya. Jadi konsepnya seperti itu, menghambat pertumbuhan serta mencegah dari laut masuk ke darat. Dan yang terakhir, kalau sudah terlanjur tumbuh di wilayah puncak sekitarnya, ini diturunkan tapi saat masih di atas waduk, di atas danau waduk. Jadi nurunkannya itu di tubuh air dan dengan takaran tertentu ya, jangan sampai menimbulkan banjir. Tapi itu sangat minor. Hari ini tidak terjadi, itu tidak dilakukan. Oke. Bu, kalau untuk besok sendiri, Bu, nah hari ini kan banjir sudah ada di beberapa titik wilayah yang memang sudah berangsur surut. Namun kita tidak tahu ketika curah hujan di puncak tadi Ibu katakan jika tinggi kembali, bukan tidak mungkin banjir kiriman juga akan terjadi. Nah kalau untuk besok sendiri, Bu, tanggal 6, kira-kira prediksinya seperti apa, Bu? Itu tadi kami memprediksi tanggal 6 itu termasuk dari 5 sampai 7. Ini diprediksi untuk wilayah di mana?
di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek ini masih berpotensi turun hujan, terutama siang menjelang sore atau malam, itu intensitasnya bisa mencapai sedang hingga lebat. Seperti itu. Kita duduk dulu ya. Oke, Bu Dwi, kalau untuk hujan yang akan terjadi beberapa hari ke depan, apakah curah hujan tinggi juga disertai dengan angin kencang dan juga petir begitu Bu? Karena ini ada dampak-dampak yang lain, potensi seperti katakanlah pohon tumbang yang memang juga harus diwaspadai oleh masyarakat, Bu. Betul sekali. Contohnya yang kejadian hari Minggu itu, kalau awan sampai mengumpul, menggumpal seperti itu, selalu disertai dengan kilat petir dan angin kencang, itu seperti itu. Jadi tidak hanya hujan saja, itu yang berbahaya. Minimal kilat petir ya, menggelegar gitu, tapi kan juga bisa berbahaya. Nah, angin kencang juga bisa menyertai. Jadi itu perlu diwaspadai maksud saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Dwi atas informasi dan waktunya. Terima kasih Bu. Selamat malam, sehat selalu Ibu. Sama-sama, sehat selalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui keadaan terkini di pengungsian Duren Jaya, Bekasi, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan kami Hadisti di sana. Selamat malam, Hadisti. Bagaimana situasi di pengungsian malam hari ini? Iya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Betul, saat ini saya berada di salah satu posko pengungsian yang tersedia di Kelurahan Duren Jaya ini, di mana posko pengungsian disediakan ini merupakan di Aula RW, yang mana di RW 12, tepatnya ini saya melaporkan saat ini ada sekitar 15 RT dari warga yang terdampak yang diungsikan ke sejumlah posko-posko pengungsian, salah satunya di Aula RW 12 ini. Saya akan memperlihatkan kepada Anda ini bersama juru kamera saya, Pandu Priyo Aji, seperti apa kondisinya di posko pengungsian ini. Bisa dilihat warga-warga terdampak ini tengah beristirahat di fasilitas yang sudah disediakan, dan bisa dilihat ini memang cukup terbatas fasilitas yang disediakan untuk mereka beristirahat, di mana mereka beristirahat hanya beralaskan karpet. Artinya memang dari warga terdampak ini masih terus menunggu bentuk bantuan berupa tempat tidur ataupun juga matras yang bisa mereka gunakan untuk beristirahat. Nah, sejumlah bantuan lain juga ini terus diberikan, salah satunya dalam bentuk konsumsi, yang mana konsumsi ini terus disalurkan untuk mereka makan, terlebih pada saat tadi berbuka puasa. Ini bisa dilihat Davi dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ada sejumlah nasi kotak atau nasi box ini yang tidak hentinya datang ke posko untuk disalurkan kepada warga. Nah, memang untuk kebutuhan ini masih banyak yang dibutuhkan oleh warga. Di antaranya tadi saya menyebutkan adalah kasur atau tempat tidur, kemudian juga selimut dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih kebutuhan yang benar-benar paling dibutuhkan oleh warga, saya akan coba ajak Anda juga untuk berbincang langsung ini dengan salah satu ketua RW di sini, yakni Pak Yudi. Izin, selamat malam Pak Yudi, izin berbincang sebentar Pak. Pak, boleh dijelaskan Pak, ini terkait warga yang mengungsi di sini, ini apa saja sih Pak mungkin kebutuhan yang masih dibutuhkan warga Pak? Baik, saya RW 12 di sini menangani 15 RT. Untuk kebutuhan ya pada umumnya posko bencana, makanan prioritasnya, dan saat ini memang ada dua kebutuhan. Jadi kebutuhan Ramadan di sahur dan buka. Memang sepenuhnya kita upayakan untuk semaksimal mungkin. Tapi ya mungkin sebagaimana manusia biasa mungkin tentu ada kekurangannya. Jadi untuk saat ini makanan kita upayakan dan alhamdulillah, dan kita pun juga sedang berbincang mungkin ada sisi kekurangan dari kita, dan mudah-mudahan kita bisa perbaiki karena memang masih panjang. Jadi rumah-rumah di seputaran kita masih belum dibersihin, tinggi air masih ada. Namanya kantong banjir ya di RW 12 itu. Jadi kita cukup harus optimal sebagai tugas sosial di RW 12. Pak RW, ini kira-kira ada berapa rumah yang terdampak di RW 12 ini ya Pak?
Yang terdampak itu dari 1 sampai 15 dengan kondisi kemarin air bah kiriman ya dari Kali Bekasi. Jadi hampir rata-rata tingginya itu bisa sampai 1,5 di RT tertentu. Memang dari depan itu menurun, tapi untuk 1 sampai 15 rata-rata sih sekitar 1 sampai 1,5. Untuk kondisi di malam ini, untuk ketinggian banjir di rumah warga ini masih berapa? Di rumah warga dari 1, 2, 3, 4, 5 sudah agak mulai reda dan mulai membersihkan rumahnya masing-masing. Tapi untuk bantuan tetap kita salurkan baik di sini maupun rumah-rumah. Untuk genangan masih di sekitar 6, 7, 8, 9, 10 karena memang masih kantong banjir di situ. Tinggi rata-rata sih masih sebetis selutut orang dewasa dan tempat tertentu masih ada 1 betis. Ya. Baik Pak RW, terima kasih Pak RW. Saya akan coba untuk melihat dan menjelaskan kembali ini situasi terkini, Davi dan juga pemirsa. Ini situasi terkini ya dari warga yang terdampak, dan tadi seperti yang saya sebutkan memang sejumlah bantuan ini terus disalurkan. Tidak hanya berbentuk konsumsi dan juga kebutuhan logistik, ada lagi kebutuhan lainnya ini yang disalurkan seperti medis yang memang ini sudah disediakan. Jadi untuk warga yang terdampak ini ada yang mengalami kondisi sakit ataupun juga keluhan-keluhan lainnya, sudah disediakan fasilitas medis di sini dari Asosiasi Klinik Indonesia, dan saya juga akan coba ajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Asosiasi Klinik Indonesia. Bapak, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Bapak, ini kan bentuknya adalah bantuan medis ya yang disalurkan kepada warga terdampak. Nah, seperti apa Pak bantuan medis yang diberikan ini Pak? Ya, baik. Kami dari Asosiasi Klinik Indonesia Cabang Kota Bekasi, saya sebagai ketua, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami berkontribusi. Prioritas kami untuk bisa memastikan bahwa pelayanan medis dasar untuk para korban yang terdampak itu bisa terlaksana dengan baik. Dan dalam bentuk salah satunya adalah pengobatan, kemudian distribusi obat-obatan seperti itu. Sejauh ini Pak dari data yang tertulis nih Pak, sudah berapa warga terdampak ini yang mengalami kondisi sakit atau keluhan lainnya? Baik, untuk korban yang terdampak saat ini yang kami dapati kurang lebih ada 30 korban yang sudah melaporkan diri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Rata-rata berapa, rata-rata bentuk usia yang mengalami sakit ataupun keluhan tadi itu di usia berapa? Usianya itu di usia lansia dan juga anak-anak. Ya, kebanyakan yang memang membutuhkan bantuan pengobatan. Baik, pemirsa, juga salah satunya ini ada bantuan berupa dari Komisi Perlindungan Anak Cabang Bekasi. Baik, Bapak, ini kan selain bentuknya medis juga ada bentuknya rehabilitasi terhadap anak-anak yang terdampak ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa bantuan dari Komisi Perlindungan Anak Bekasi ini Pak? Ya, jadi Komisi Perlindungan Anak berinisiatif awalnya adalah mau melihat kondisi anak di pengungsian, lalu kita juga melakukan kerjasama. Ini inisiatif dari Komisi Perlindungan Anak, kita bekerjasama dengan Asklin, karena kita melihat hari ini banyak di Kota Bekasi banyak potensi-potensi yang luar biasa, salah satunya banyak klinik. Nah, di dalam kondisi kebencanaan ini kita coba memaksimalkan potensi Asklin dalam bagaimana melakukan perlindungan anak-anak dan kaum rentan seperti lansia gitu kan. Dan kemungkinan kita juga sekalian mendata kondisi anak-anak secara psikologis gitu. Dan kita sudah siapkan juga tim psikolog kita ketika ada anak mengalami trauma terkait dari bencana gitu. Jadi memang di bagian dari sinergi kita Asklin dan Komisi Perlindungan Anak untuk melindungi anak-anak Kota Bekasi dan kaum lansia beserta korban-korban bencana. Baik, terima kasih Bapak Novian dan juga Pak siapa tadi Pak? Baik, Dr. Arsyad, terima kasih. Ya, Davi dan juga pemirsa, begitulah tadi penjelasan dari pihak Asosiasi Klinik Indonesia yang memberikan bantuan berupa medis dan juga dari Komisi Perlindungan Anak Bekasi yang memberikan bentuknya rehabilitasi terhadap anak-anak yang terdampak dari banjir yang melanda di Kelurahan Durenjaya dan juga sekitarnya. Nah, tadi memang informasi yang kami dapatkan kurang lebih ini ada sekitar 800 kakak yang terdampak di kelurahan ini, di mana fasilitas terus diberikan dan salah satunya ini adalah bentuknya medis. Dan tadi disampaikan juga bahwa rata-rata yang mengeluhkan kondisi mereka dalam keadaan sakit adalah anak-anak hingga lansia, dan lansia khususnya ini terdata jauh lebih banyak dan diberikan tentunya fasilitas kesehatan berupa pemeriksaan dan juga obat-obatan yang mereka butuhkan. Baik, Davi dan juga pemirsa, kami masih terus memantau
malam hari ini seperti apa kondisi daripada warga terdampak ini yang mengungsi di posko yang sudah disediakan. Tadi yang seperti yang saya sebutkan, ini adalah di posko RW 12, ada sekitar 15 RT terdampak di sini yang memilih untuk mengungsi. Dan dapat kami sampaikan juga untuk informasi terkini bahwa kondisi banjir di kawasan Kelurahan Durenjaya ini masih tergenang, masih kurang lebih ada sekitar 50 hingga 80 cm, sehingga warga ini masih terus dievakuasi dan diberikan fasilitas untuk mereka dapat beristirahat. Davi. Baik, Adisti, bagaimana kemudian tadi para pengungsi di sana dengan keterbatasan yang ada, mereka berbuka puasa seperti apa, Adisti? Ya, Davi dan juga pemirsa, memang untuk bantuan ini masih cukup terbatas, tidak seluruhnya kebutuhan warga ini dapat dipenuhi. Nah, salah satunya mengingat di bulan puasa ini banyak mayoritas warga muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Untuk berbuka puasa, mereka sudah menerima bantuan konsumsi dari sejumlah pihak, termasuk dari Pemda dan juga dari Dinsos, yang mana nasi tadi disediakan dalam bentuk nasi kotak, karena kalau di posko aula RW 12 ini belum terlihat adanya dapur umum yang disediakan, sehingga untuk menu mereka atau warga terdampak ini pada saat berbuka puasa dan juga untuk sahur nanti bentuknya ini adalah masih dalam bentuk bantuan yang disalurkan berupa nasi kotak beserta lauk pauknya dan juga tentunya konsumsi-konsumsi yang lain. Davi. Baik, terima kasih Adisti Arifa melaporkan langsung dari Durenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait berkunjung ke lokasi banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Dan berikut pernyataan dari Marwarar Sirait saat berkunjung ke lokasi banjir di Pondok Gede Permai. Bantuan makanan, minuman, ya, dan obat-obatan, madu, tadi pampers banyak yang perlu, ya. Pakaian dalam juga banyak, pakaian dalam buat perempuan dan laki-laki, ya. Kemudian sudah cukup banyak yang tadi berapa hari nggak ganti pakaian, ya, jadi kita tadi untung bawanya cukup banyak jadi kebagian. Kemudian juga tadi yang kepake banyak itu teman-teman saudara-saudara kita di sini madu, ya, mereka senang madu, ya, pakai madu, terus ya tadi minyak kayu putih, ya, ada minyak apa sih kayak minyak telon gitu, ya, buat bayinya, ya, jadi itu kepake banget tadi. Nanti mungkin saran saya kalau teman-teman nanti yang datang ke sini itu kebutuhan real lah, ya, yang karena malam-malam di sini kan mungkin cukup dingin, ya, dan sebagainya. Saya rasa itu. Ada rencana relokasi nggak sih Pak? Seperti ya, saya tadi sudah koordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan juga kepada Wali Kota. Seperti kita kurang lebih 2-3 bulan lalu dengan Bapak BNPB, ya, di Flores Timur, ya Pak, ya. Jadi ini kan kejadiannya udah sering berulang. Jadi saya meminta seperti waktu kita di Flores Timur dengan beliau juga kita ajak masyarakat, ajak ngomong baik-baik. Apakah ada keinginan untuk relokasi? Kan begitu, ya. Kemudian ya kalau di Flores Timur dengan dialog yang tenang, saya malah pisahkan antara bapak-bapak, ibu-ibu sama anak-anaknya. Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, ya. Jadi pindah semua. Jadi diajak tanya baik-baik lah. Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat di sini mungkin 1-2 hari lagi boleh Pak Kepala BNPB sama Pak Wali Kota ditanya baik-baik, ya. Bagaimana ya. Kemudian tadi saya sudah berbincang dengan Pak Wali Kota. Ada di tempat di pasar, ya Pak, ya. Pasar Bintara. Ya, Pasar Bintara, tanahnya sudah ada punya kota, ya. Punya kota. Nanti kalau cocok itu bagaimana cara kita bangunkan, ya, begitu. Supaya ini sedikit mungkin tadi kan sudah berinteraksi dengan warga. Ini ada yang disampaikan nggak Pak? Ya, mereka udah beberapa hari ini tinggal di sini, anak-anaknya nggak bersekolah. Jadi nanti persoalannya juga membersihkan rumah, ya. Jadi peralatan-peralatan tadi sudah kita koordinasi untuk alat berat, ya, sama truk sampah. Alat berat dan truk sampah, karena itu juga perlu sendiri. Sekarang berapa tempat itu listrik airnya sudah ada yang nyala, ada yang belum, ya. Karena takut juga konslet, ya. Betul. Jadi kita juga mesti hati-hati itu, ya. Mesti dicek dulu Pak Wali Kota situasinya begitu. Jadi sesudah ini kita berharap tidak ada banjir susulan, ya. Jadi juga
rumahnya masih dibersihkan. Saya pikir, tapi juga memperhatikan listriknya sama airnya yang ada lokasi, karena nggak mungkin ngebersihin tanpa air, karena itu lumpurnya tebal-tebal ya, gitu. Ada opsi lain nggak sih Pak selain relokasi atau? Mirsa, Breaking News masih akan kembali, tetaplah bersama kami.